Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ilmil hadith. Idraku mufradin ulim tasawuran. Itu takdir nazam namanya Ustaz. Idraku mufradin ulim tasawuran. Wadarku nisbatin wusim bitasdiqin. Nah, itu juga takdir nazam. Wadarku nisbatin wusim bitasdiqin. Idraku mufrad. Idrak mufrad ulim dinamakan tasawur. Ulim ini dengan makna sumia. Idrak mufrad ulim tasawuran dinamakan tasawur. Wadarku nisbah dan idrak wuku' nisbah. Ini diantara lafad darki dan nisbah telah dibuangkan lafad wuku'. Jadi idrak wuku' nisbah wusim dinamakan dengan tasdid. Waqaddimi dan dahulukanlah al-awwala yang pertama indal wadai di ketika wada. Li'annahu karena bahwa sungguhnya yang pertama muqaddamun didahulukan bitabai dengan tabiat secara tabiat. Wan nadhari dan nadhari ma ialah barang ihtaja yang membutuhkan barang tersebut lita'amuli bagi berfikir. Wa aksuhu dan kebalikannya nadhari huwa dianya kebalikan ad-daruriyu itu daruri al-jali yang zahir. Nah, ini juga takdir nazam nih. Wa ma wusil bihi ila tasawurin. Wa ma wusil bihi ila tasawurin. Yuda'a biqaulin syarihin faltabtahil. Dan barang wusil yang disampaikan. Dan barang yang disampaikan bihi dengannya barang ila tasawurin kepada tasawur. Yuda'a dinamakan. Jadi setiap ada yuda'a di nazam sulam itu maknanya yusamma. Yuda'a dinamakan biqaulin syarihin dengan qaul syarih. Faltabtahil maka bersungguh-sungguhlah. Ini juga takdir nazam. Wa ma tuwsila bihi litasdiqin. Di nazamnya wa ma litasdiqin bihi tuwsila. Wa ma tuwsila bihi litasdiqin. Dan barang tuwsila yang disampaikan bihi dengannya barang litasdiqin bagi tasdiq. Yu'rafu bihujjatin. Takdir nazam. Yu'rafu bihujjatin diketahuikan atau dikenalkan atau dinamakan juga boleh bihujjatin dengan hujjah indal uqala di sisi orang-orang yang berakal. Maksudnya di sisi empunya ini ilmu indal uqala itu. Nah, ini kita lihat syarahnya dulu di PDF. Di halaman 121. Fa in kana maka jika ada ilmu tersebut idraka mufradin itu idrak makna mufradin, idrak makna mufrad. Fahuwa tasawwurun, maka ilmu tersebut adalah tasawur. Jadi idrak ini apa? Bila dilihat di atas nomor 121 ay wusulun nafsi ilal makna bitamamihi, itu idrak. Ay wusulun nafsi sampai jiwa ilal makna kepada makna. Bitamamihi dengan sempurnanya makna. Jadi jiwa kita tersampaikan kepada makna tersebut. Sampai kepada makna tersebut dengan sempurna. Kita lihat dulu contohnya nanti. Fa in kana idraka makna mufrad. Idrak di sini juga bisa diartikan ilmu. Karena tadi jiwa kita telah tersampai kepada makna. Fa in kana idraka mufrad, maka jika ilmu tersebut adalah idrak mufrad, artinya ilmu terhadap kata mufrad. Terhadap makna dari kata mufrad.
Maka ilmu tersebut dinamakan tasawur. Ka idraki makna Zaidin. Seperti idrak. Idrak ini kita artikan ilmu. Mengetahui makna Zaid. Jadi bagaimana kita mengetahui makna Zaid? Ya, si Zaid ini orangnya orang apa misalnya orang Jawa. Dia belajar di mana? Dia sekarang berapa umurnya? Dia anak siapa? Jadi kita ketahui terhadap makna Zaid ini. Itu namanya tasawur. Contoh lagi ya Pak, Jakarta. Jakarta kan kata mufrad. Apa yang identik dengan Jakarta? Ya, Monas. Ada gedung-gedung pencakar langit, gedung yang tinggi. Macet, itu idraka mufrad. Maka itu tasawur namanya. Tasawur kan bila arti lughatnya adalah gambaran. Ketika ada kata mufrad, apa yang tergambar di pikiran kita? Boleh juga contoh yang lain, apa? Mobil. Mobil kan mufrad. Apa yang tergambar di pikiran kita? Ya, dia ada 4 rodanya. Ketika hujan tidak basah, ada setiurnya, kan? Ada koplinnya, ada gas-gasnya, macam-macam lah. Itu namanya idrak mufrad. Ilmu pengetahuan terhadap kata mufrad. Terhadap makna dari kata mufrad. Wa in kana idraka wuqu'i nisbatin. Kan di sini di syarahnya ada wuku'. Dan jika ada ilmu tersebut itu adalah idrak, mengetahui wuku' terjadi, an-nisbah, wuqu'i nisbati nisbah. Hubungan. Jadi pengetahuan terhadap terjadinya hubungan. Maka itu tasdik namanya. Bila terjadi hubungan, bila ada kata nisbah, tentu saja ini tidak bisa satu kata. Sekurang-kurangnya 2 kata. Mana contohnya? Ka idraki wuqu'il qiyami fi qaulina Zaidun qa'imun. Seperti mengetahui terjadi berdiri pada perkataan kita Zaidun qa'imun. Si Zaid berdiri. Di sini ada nisbahnya. Apa nisbahnya? Mengisbatkan mahmul kepada maudhu'. Di ilmu mantiq bila yang menjadi mubtada, di ilmu nahwu kan mubtada khabar. Di ilmu mantiq yang menjadi mubtada namanya maudhu', yang menjadi mubtada di ilmu nahwu. Di ilmu mantiq namanya maudhu', seperti Zaidun. Zaidun ini maudhu'. Sedangkan qaimun di ilmu nahwu dia berposisi sebagai khabar, di sini apa namanya? Mahmul. Jadi ada terjadi nisbah di antara 2 kata ini. Apa nisbahnya? Mengisbatkan Zaidun kepada qaim. Artinya kita menetapkan qaim kepada Zaid. Itulah nisbah. Bila ustaz dan ustazah tentu mungkin telah memahami kan. Kan bila musnad dan musnad ilaihi ada terjadi isnad. Bila mahkum bihi dan mahkum alaihi ada terjadi hukum. Bila apa lagi? Ini maudhu' dan mahmul ada terjadi nisbah. Inilah bila satu konteks telah kita pahami. Apa misalnya isnad. Zaidun qa'imun. Bila kita lihat dari isnad, Zaidun berposisi sebagai musnad ilaihi. Sedangkan qaim musnad, ada terjadi isnad. Apa? Mengisnadkan qaim kepada Zaidun. Ini di ilmu mantiq namanya nisbah. Ya, jadi mengisbatkan bila nisbah. Isbat dan isnad sebenarnya sama juga konteksnya. Isbat dan isnad. Isnad bila kita artikan bahasa kita akan menyandarkan. Bila isbat menetapkan. Artinya ya kita mengatakan bahwa ada terjadinya berdiri pada si Zaid. Itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama kemarin pembahasan di ilmu mantiq, tasawur dan tasdiq. Tadi tasawur adalah idraku mufrad. Artinya pengetahuan kita terhadap kata mufrad. Terhadap makna dari kata mufrad. Itu namanya tasawur. Sedangkan tasdiq adalah
pengetahuan kita terhadap terjadinya hubungan antara dua kalimat tentunya. Seperti Zaidun qaimun. Ada nisbah di situ. Apa nisbahnya? Mengisbatkan qaim kepada Zaidun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Thumma innaka, kemudian bahwa sungguh engkau, idza aradta, apabila kamu mengkehendaki, antaktuba, bahwa kamu tulis akan tasawur, wa tasdiqa dan tasdiq, wa tata'allahuma, dan engkau pelajari keduanya, tasawur dan tasdiq, au tu'allimahuma, atau engkau ajari keduanya, tasawur dan tasdiq. Fal muradu bil wad'i ma yashmalu dalika, maka maksud dengan wada' itulah barang yang melengkapi demikian. Faqaddimit tasawur ala tasdiq li'annahu muqaddamun alaihi tab'an, maka didahulukan tasawur di atas tasdiq karena sungguhnya tasawur itu didahulukan di atasnya tasdiq secara tabi'an. Jadi maksud wada' yang ada di nazam, kan tadi ada di nazam yang kedua. Faqaddimil awwala indal wad'i, dahulukanlah yang pertama. Yang pertama apa? Tasawur. Jadi dahulukanlah yang pertama yaitu tasawur di ketika wada'. Apa maksud wada'? Di ketika kita ingin menulis, ya, tulis dulu tasawur. Di ketika kita ingin mengajari, ajari dulu tasawur. Di ketika kita ingin pelajari dulu tasawur. Itulah maksud dengan wada' yang ada di nazam. Jadi wada' itu bukan maknanya meletakkan, wada'a yadhi'u wada'an. Tapi makna wada' di situ adalah antaktuba wa tata'allamahuma au tu'allimahuma. Kenapa harus kita dahulukan tasawur? Li'annahu muqaddam bitab'i. Karena tasawur itu emang didahulukan secara tabi'an. Sama halnya 1 dan 2. 1 dan 2. Mana yang kita dahulukan? Ya, 1. Wan nadhari mahtaja li ta'amuli. Nadhari adalah barang yang membutuhkan kepada berfikir. Karena ilmu kan telah kita ketahui dibagi menjadi 2. Ada namanya nadhari dan ada namanya dharuri. Jadi bila nadhari adalah ilmu yang mahtaja li ta'amul, untuk kita mendapatkan pengetahuan tersebut kita harus ta'amul dulu, berfikir, menganalisa. Wa aksuhu, dan kebalikannya nadhari adalah huwa daruri. Kebalikan nadhari daruri. Berarti daruri adalah ilmu yang tidak membutuhkan kepada ta'ammul. Di sini juga ada tasdik nanti. Tasdik ada namanya daruri, ada nadhari. Ada tasawur daruri dan tasawur nadhari juga. Bila tasawur nadhari, ya untuk mendapatkannya membutuhkan ta'ammul. Bila tasawur daruri, untuk mendapatkannya tidak membutuhkan kepada ta'ammul. Wa ma wusil bihi ila tasawur. Ya, ma ini bisa kita artikan kalimat, Ustaz. Dan kalimat yang disampaikan dengannya kalimat kepada tasawur, maka kalimat itu dinamakan qaul syariah. Jadi ada kalimat yang bisa menyampaikan kita kepada tasawur. Seperti contoh, mahwal insan hayawan natiq. Nah, itu yang saya ketik di grup. Mahwal insan hayawan natiq. Jadi insan namanya ini mu'arraf. Hayawan natiq qaul syarih atau ta'arif atau mu'arif. Dia memiliki 3 nama. Yang bagaimana dengan hayawan natiq, kita dapat tersampai kepada lafaz insan, terhadap makna insan. Jadi ta'rif atau mu'arif atau qaul syarih, yang bagaimana dengan kalimat tersebut kita dapat tersampaikan kepada mu'arraf. Jadi kalimat itu dinamakan qaul syarih, ta'rif atau mu'arif.
Selanjutnya wama tuwusila bihi litasdiq. Sedangkan kalimat yang dapat menyampaikan kita kepada tasdiq, maka kalimat itu dinamakan dengan hujjah, argumentasi ya. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Itu di grup Ustazah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Ini namanya hujjah. Yang bagaimana dengan hujjah ini kita dapat tersampaikan kepada tasdiq. Mana tasdiq? Al-alam hadis. Ini sudah bisa dikatakan tasdiq. Al-alam hadis. Kenapa? Karena dia sudah ada nisbah. Al-alam mawdu' hadis mahmul. Ada terjadi nisbahnya apa? Mengisbatkan hadis kepada alam. Sedangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis namanya ini hujjah. Yang bagaimana dengan hujjah ini kita dapat tersampaikan kepada tasdiq. Seperti nanti contoh lain lagi. Bola bulat. Bola bulat, setiap yang bulat bergulir, itu hujjah. Nanti tertasdiq kepada bola bulat, setiap yang bulat bergulir. Bola bergulir. Bola bergulir itu tasdiq, ada hubungan antara bergulir dengan bola. Ya. Dilalatul lafzi. Dilalah lafaz alama di atas makna. Jadi ma di situ kita artikan makna. Dilalah lafaz di atas makna wafaqa yang sesuai makna tersebut hu akannya lafaz itu wafaqahu. Yad'unaha, yad'u menamakan, karena ada yad'u kan, yud'a dinamakan, yad'u menamakan oleh mereka ulama manatiqah ha akannya dalalah, dalalatal mutabaqah akan dalalah mutabaqah. Wajuz'ihi, ini diulang lagi amilnya. Dalalah lafaz ala juz'ihi di atas juzuknya makna. Tadammunan dinamakan dengan tadammun. Wa malazim dan dalalah lafaz di atas malazim. Barang makna lazim yang melazimi. Fahuwa maka dalalah tersebut iltizam. In bi aqlinil tuzim jika pada akal dilazimkan iltizam. Jadi dilalah atau dalalah wad'iyah. Dalalah lafdiyah yang wad'iyah. Ini ada 3. Ada namanya mutabaqah. Ada namanya tadammun. Ada namanya iltizam. Bila dalalah mutabaqah, yaitu definisinya dalalatul lafzi ala mawafaqah. Dalalatu menunjuki al-lafzi sebuah lafaz ala mawafaqah di atas makna yang makna itu sesuai terhadap lafaz tersebut. Simpelnya bagaimana? Sebuah lafaz menunjuki kepada makna wada'nya, kepada sempurna makna wada'nya. Seperti contoh tadi insan yang saya ketik di grup insan. Jadi insan ini maknanya diwada'kan kepada hayawanun natiqun, hayawan natik. Jadi ketika insan menunjuki kepada makna hayawan natik, ini namanya dalalah mutabaqah. Artinya tinjauan dari lafaz insan terpaham di pikiran kita hayawan natik. Ini mutabaqah namanya. Bila dalalah iltizam bila dilalah tadammun wajuz'ihi tadammun menunjuki sebuah lafaz kepada juzuk makna. Jadi hanya ditunjuki kepada juzuk makna. Seperti contoh ini di grup mahwal insan, hayawan saja. Kan hayawan merupakan juzuk makna dari lafaz insan. Ketika
kita mengatakan insan tertuju maknanya kepada bahagian saja, bahagian dari makna insan, maka ini namanya tadammun. Seperti lagi mahwal insan apa? Natiq. Ini tadammun karena menunjuki kepada juzuk makna. Selanjutnya wama lazim. Gimana Ustaz? Juzuk itu bagian. Ya, al-insan diwabakkan maknanya kepada hayawan natif. Makna insan apa? Hewan yang berfikir. Ketika lafaz insan menunjuki kepada hewan yang berfikir, maka itu mutabaqah namanya. Karena menunjuki kepada sempurna makna yang diwabakkan kepada insan. Ketika lafaz insan menunjuki kepada bagian makna yang diwabak kepadanya. Apa itu insan? Hewan saja. Apa itu insan? Yang berfikir. Kan itu kepada sebahagian atau kepada bagian daripada makna yang diwabakkan bagi lafaz insan. Maka itu namanya tadammun. Karena kepada juzuk makna. Selanjutnya wama lazim. Kalau contoh yang beda gimana? Contoh yang beda. Misalnya apa? Asad. Asad. Ya, asadun. Ya, asad maknanya kan diwabakkan kepada hewan muftaris. Hewan yang menerkam. Jadi lafaz asad itu diwabakkan Ustaz, tahu Ustaz, diciptakan. Jadi ketika ada lafaz asad, ahli lughat mewabakkan, menciptakan atau meletakkan makna asad ini adalah hewan muftaris. Hewan yang menerkam. Jadi ketika kita mengatakan asad, tertuju maknanya kepada hewan muftaris, ini namanya mutabaqah. Artinya menunjuki lafaz asad kepada sempurna makna wadaknya. Ketika lafaz asad menunjuki kepada bagian maknanya, hayawan. Ini namanya tadammun. Misalnya nama orang. Nama panjangnya apa? Muhammad Nasir misalnya. Muhammad Nasir. Dia namanya Muhammad Nasir. Itu mutabaqah namanya. Karena ketika dia lahir dinamakan dengan Muhammad Nasir. Artinya sempurna maknanya. Ketika ada orang bertanya siapa namanya, Muhammad saja. Muhammad, tidak ada Nasir. Itu tadammun. Ya. Kita lanjut lagi. Wama lazim. Makna yang melazimi. Bila pada contoh insan tadi, ini di grup sudah saya ketik. Mahwal insan hayawan akilul arus. Siapa insan itu? Hewan yang memakan arus. Beras. Yang memakan nasi. Kan hewan yang memakan nasi itu sesuatu yang mesti ada pada insan. Misalnya, mana insan? Siapa itu insan? Apa itu insan? Insan yang main futsal. Insan yang bawa mobil. Kan itu sesuatu yang lazim bagi insan. Yang berkendaraan. Yang bisa menulis. Yang bisa menerima ilmu. Itu namanya dilalah iltizam atau dalalah iltizam. Bila pada nama orang tadi bagaimana? Siapa dia? Makna yang dinamakan orang. Misalnya siapa? Tadi namanya Muhammad Nasir. Dinamakan orang siapa? Si rajin misalnya karena dia rajin. Si rajin. Si rajin itu makna yang melazimi bagi Muhammad Nasir. Jadi kesimpulannya apa? Dilalah lafdiyah yang wad'iyah. Ini dibagi menjadi 3. Ada mutabaqah, ada tadammun, dan ada iltizam.
Bila sebuah lafaz menunjuki kepada sempurna makna wadaknya, maka dinamakan mutabaqah. Bila sebuah lafaz menunjuki kepada bagian maknanya, itu namanya tadammun. Bila sebuah lafaz menunjuki kepada makna yang makna itu mesti ada pada lafaz tersebut, itu namanya iltizam. Faslun fi mabahithil alfaz. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Musta'mal yang dipakaikan. Maksudnya lafaz al-fadhul musta'mal, maksudnya lafaz-lafaz yang dipakaikan atau lafaz musta'mal. Haitsu yujadu, sekira-kira didapatkan, imma murakkabun, ada kala murakkab, wa imma mufradun, dan ada kala mufrad. Fa awwalun, maka yang pertama murakkab. Murakkab adalah ma dalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Barang yang menunjukilah juzuknya barang, bagiannya barang, di atas juzuk maknanya barang. Biaksi ma tala, biaksi dengan kebalikan ma barang tala yang mengiringi. Wahwa dan dianya mufrad ala qismaini, di atas dua pembahagian. A'ni, saya kehendaki, al-mufrad al-kulliyin, mufrad kulli, au juz'iyin atau mufrad juz'i. Haitsu wujida, sekira-kira didapatkan. Famufhimu istirak, famufhi, maka yang memberi paham, famufhimu, maka yang memberi paham istirak bersyarikat, al-kulliyu itu adalah kulli. Mana contohnya? Ka asadin, seperti lafaz asad. Wa aksuhu, dan kebalikannya kulli itu adalah al-juz'iyu, juz'i. Jadi di ilmu nahwu kan ada namanya lafaz musta'mal dan lafaz muhmal. Lafaz musta'mal yaitu lafaz yang ada pemakaiannya, seperti contohnya Zaidun. Kan Zaidun ada pemakaiannya. Bila lafaz muhmal itu tidak ada pemakaiannya, seperti kebalikan dari Zaidun, Daizun. Daizun itu tidak ada pemakaian. Maka itu namanya lafaz muhmal. Ini pembahasan ilmu nahwu kan. Lafaz ada dua, ada musta'mal dan ada muhmal. Jadi di sini maksudnya adalah lafaz yang musta'mal. Jadi lafaz musta'mal haitsu yujadu imma murakkab wa imma mufrad. Kadangkala kita menemukan lafaz musta'mal itu murakkab. Kadangkala kita menemukan lafaz musta'mal itu mufrad. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juzui maknahu. Jadi yang pertama murakkab. Murakkab adalah bagiannya itu masih ada makna. Karena murakkab sekurang-kurangnya kan dua kalimat. Zaidun qaimun. Zaidun bagiannya satu bagian, qaimun satu bagian. Ketika kita pisahkan Zaidun qaimun, Zaidun kita pisahkan, masih ada makna. Zaid qaimun masih juga ada makna, yang berdiri. Biaksi matala, dengan kebalikan barang yang mengiringi murakkab tadi apa? Mufrad. Berarti mufrad juzuknya tidak menunjuki kepada juzuk makna. Seperti Zaidun. Juzuk dari Zaidun apa? Za, ya, dan dal. Ketika kita pisah za saja, kan tidak menunjuki kepada makna Zaid. Ya saja tidak menunjuki, dal saja juga tidak menunjuki kepada makna Zaid. Ini murakkab dan mufrad. Wahwa ala qismaini, mufrad ini dibagi menjadi dua, a'dil mufrad kulli au juz'i. Ada mufrad namanya mufrad kulli. Ada namanya mufrad juz'i. Bagaimana mufrad kulli? Fa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asad. Jadi mufrad kulli adalah mufrad yang maknanya memberi paham bersyarikat.
Seperti Asad. Asad adalah kata mufrad. Tapi maknanya banyak. Asad kan hewan muftaris. Hewan muftaris itu kan banyak. Misalnya singa. Kan singa itu bukan seekor. Banyak. Nah, itu namanya apa? Mufrad kulli. Seperti kaumun kan. Lafaz kaumun. Kaum. Wa aksuhul juz'i, dan kebalikannya kulli juz'i. Juz'i lafaz yang maknanya tidak memberi paham bersyarikat. Seperti contoh apa? Zaidun. Ya, hanya si Zaid saja. Dia hanya sudah tertentu. Sudah muayyan. Nah, bila di alam syakhas. Kulli adalah sesuatu yang umum, sedangkan juz'i ini sesuatu yang khusus. Bila istilah yang lain apa? Kulli ini sesuatu yang universal. Bila juz ini sesuatu yang parsial. Wa awalan, ini sudah memasuki mabadi tasawur ini, wa awalan ini. Kita lanjut. Wa awalan yang pertama. Yang pertama ini maksudnya kulli nanti. Lidzati bagi zat, in jika fiha padanya zat, indaraj masuk. Mana indaraj masuk. Nanti di depan juga ada diulang lagi indaraj maknanya masuk. Jika padanya zat in fiha indaraj masuk. Masuk yang pertama tadi. Fansubhu maka nisbahkanlah yang pertama. Au li aridin atau bagi arid idza kharaj apabila keluar yang pertama tadi. Wal kulliyatu dan kulli khamsatun ada 5 dunan tiqas ketiadaan kurang. Mana 5? Jinsun dan faslun dan aradun dan nau'un dan khas. Itu mabadi tasawur. Jinsun, faslun, aradun, nau'un wa khas. Wa awalun dan yang pertama jinsun salah satun. Itu ada 3. Bila syatat dengan tanpa lebih. Syatat lebih maknanya. Mana 3? Jinsun qaribun jenis qarib, au ba'idun atau jenis ba'id, au wasab atau jenis wasab. Ini kita lihat syarahannya dulu. Aqulu saya berkata, muraduhu maksudnya musannif bil awali dengan awalan. Nah, dinazamkan ada awalan. Al-kulliyu adalah kulli. Fi qaulihi pada perkataannya musannif kulliyun au juz'iyun. Yakni musannif mengkehendaki annal kulliya bahwa sungguh kulli. Ingkana jika ada kulli tersebut dakhilan masuk fi dzati dalam zat. Bagaimana penjelasan kulli masuk di dalam zat? Bi ayyakuna dengan bahwa ada kulli tersebut itu merupakan juz'an bagian minal makna daripada makna al-madluli yang ditunjuki lil lafzi bagi lafaz. Yuqalu dikatakan lahu baginya kulli kulliyun dzatiyun. Kulli dzati. Mana contohnya? Kal hayawanin natiqi. Seperti hayawan natiq. Bin nisbati ilal insan. Dengan kita nisbahkan kepada insan. Wa in kana kharijan, dan jika ada kulli tersebut kharijan keluar anidzati daripada zat, bi allam yakun kadzalik dengan bahwa tidak ada kulli tersebut itu seperti demikian. Maksud kadzalik di sini apa? Bukan lagi juz'an minal ma'nal madluli lil lafzi. Yusamma dinamakan kulli tersebut kullian aradian, kulli aridhi. Kal masyi seperti lafaz masyi berjalan, wadhahik dan ketawa, bin nisbati lahu dengan nisbah baginya insan. Wa in kana ibaratan, dan jika ada kulli tersebut itu ibarat ungkapan anil mahiyah daripada hakikat, kal insani seperti insan, fahuwa dzatiyun, maka kulli tersebut dinamakan kulli zati. Maka kulli tersebut adalah kulli dzati. Binaan karena terbina ala anna dzatiya di atas bahwa sungguh dzati malaisa bi aradiyin.
Dengan bahwa sungguh zati itulah barang yang bukan dengan aridhi. Jadi maksud yang pertama tadi kulli. Kulli jika masuk ke dalam zat. Bagaimana maksud kulli masuk di dalam zat atau ke dalam zat? Lafaz kulli tersebut merupakan bagian dari makna. Lafaz kulli tersebut merupakan bagian daripada makna yang ditunjuki oleh sebuah lafaz. Maksudnya di sini adalah tadi lafaz insan diwadakkan kepada hayawan natik. Hayawan natik adalah makna dari lafaz insan. Kan hayawan natik ini makna yang ditunjuki oleh lafaz insan, ya kan? Ya. Jadi hayawan natik ini dinamakan kulli zati. Hayawan kulli zati, natik juga kulli zati. Kenapa? Karena hayawan natik ini masih makna yang ditunjuki oleh lafaz insan tadi. Masih maknanya sendiri. Makna wadaknya itu namanya kulliyun dzatiyun. Seperti hayawan dan natik. Hayawan kulli dzati, natik kulli dzati jika kita nisbahkan kepada insan. Nah, karena hayawan natik ini kan makna insan. Bila kita nisbahkan kepada lafaz yang lain mungkin bukan kulli dzati. Nah, ini pada contoh insan. Wa in kana kharijan anid dzat, jika kulli tersebut keluar dari zat. Bagaimana maksud keluar dari zat? Bi allam yakun kadzalik. Kulli tersebut bukan seperti demikian. Artinya bagaimana? Ketika kita mengucapkan lafaz insan, maknanya bukan lagi hayawan dan natik. Tetapi maknanya apa? Masyi, berjalan. Apa itu insan? Yang berjalan. Apa itu insan? Dhahik, yang ketawa. Kan masyi dan dhahik ini tidak diwabakkan kepada insan. Maka ini dinamakan kulli aridhi, ya, karena sudah keluar dari zat, keluar dari makna insan. Maka namanya kulli aridhi. Wa in kana ibaratan anil mahiyah ka insan. Jika kulli tersebut merupakan ungkapan dari mahiyah, hakikat. Seperti lafaz insan. Kan bila nggak ada lafaz insan, nggak ada makna hayawanatik. Insan ini termasuk kemana dia? Karena dia bukan makna ada di insan, lafaz. Yang dengan lafaz ini bisa ada hayawanatik, bisa ada masyi, bisa ada dhahik. Insan ini dia termasuk kemana? Fahuwa zati. Insan ini juga masuk ke kulli zati. Alasannya apa? Binaan ala anna dzatiyah malaisa bi'ara aradiyin. Karena terbina yang bahwa sungguh zati ini yang bukan aridi. Ya. Karena dia bukan aridi, makanya namanya zati. Gimana Ustaz? Ustazah? Wal kulliyu dzatiyu, dan kulli zati imma ayyakuna mushtarakan, adakala bahwa ada kulli zati tersebut bersyarikat bainal mahiyah, di antara mahiyah. Mahiyah ini apa tadi? Lafaz insan. Wa baina ghairiha, dan di antara selainnya mahiyah. Au mukhtassan biha, atau hanya tertentu dengannya mahiyah. Fal awalu yusamma jinsan, maka yang pertama dinamakan jenis. Kal hayawani, seperti hayawan, bin nisbati lil insan, dengan kita nisbahkan bagi insan. Wathani, dan yang kedua, yusamma dinamakan faslan, fasal. Kan natiqi, seperti contoh natik, bin nisbati lahu, dengan nisbah baginya insan. Jadi kulli zati dibagi menjadi dua. Ada yang mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha, satu. Yang kedua mukhtassan bil mahiyah. Yang contoh mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha, hayawan. Hayawan ini jenis namanya. Bagaimana mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha? Jadi hayawan ini bisa tertuju kepada insan dan bisa tertuju kepada hewan yang lain. Kambing, lembu, sapi kan hewan juga. Maknanya umum. Itu namanya jenis. Jenis adalah kulli dzati yang mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha.
Bila kulli zati mukhtasan bil mahiyah, maknanya hanya tertentu kepada mahiyah, kepada insan. Seperti natir, berfikir. Kan berfikir hanya ada pada insan. Maka ini dinamakan apa? Fasal. Jadi jenis dan fasal merupakan kulli zati. Cuman jenis mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha, fasal mukhtasan bil mahiyah. Di sini perbedaannya. Wal kulliyul aradiyu, dan kulli yang aridi imma ayyakuna mustarakan au mukhtasan. Adakala bahwa ada kulli aridi tersebut bersyarikat antara mahiyah dan selainnya, au mukhtasan atau hanya tertentu kepada mahiyah. Fa in kana mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha yusamma aradan amman. Jika ada kulli tersebut bersyarikat antara mahiyah dan selain mahiyah, maka dinamakan arad am, seperti masyi. Dengan kita nisbahkan lil insan, bagi insan. Jadi masyi maknanya kan berjalan. Berjalan bisa ada pada insan, bisa ada pada selain insan. Nah, hewan juga berjalan. Nah, kuda, kucing kan berjalan. Ini namanya apa? Arad am atau arad. Arad ini kulli aridi. Karena masyi bukan lagi namanya, bukan lagi apa? Bukan lagi makna yang diwadha' bagi insan. Makanya kulli aridi. Wa in kana khassan biha, jika ada kulli tersebut hanya tertentu biha dengannya mahiyah, maka yusamma khassah, dinamakan khassah atau khas, dinazamkan. Kadhahiki bin nisbah lahu, seperti tertawa dengan kita nisbahkan bagi insan. Insan kan tertawa hanya ada pada insan. Hewan yang lain mana bisa tertawa? Kucing gimana ketawanya? Meong-meong dia tetap, bukan ketawa kan? Jadi kesimpulan. Yang pertama kulli dulu. Apa itu kulli? Famufhimu ishtirakinil kulliyu. Lafadz yang maknanya memberi paham bersyarikat. Itu kulli. Kulli dibagi menjadi dua. Ada zati, ada aridi. Zati adalah ingkana dakhilan fidzat. Sedangkan aridi ingkana kharijan anidzat. Zati dibagi menjadi dua. Mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha, namanya jenis. Mukhtasan bil mahiyah, namanya fasal. Aridi juga dibagi menjadi dua. Mustarakan bainal mahiyah wa ghairiha, namanya arad, contohnya masyi. Dan mukhtasan bil mahiyah, namanya apa? Khas, contohnya dhahik. Coba kita baca dulu sedikit lagi. Binisbah lahu. Wal kulliyu alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyah. Dan kulli yang dianya kulli merupakan ungkapan dari diri mahiyah seperti insan, fa innahu ibaratun an majmu'il hayawanin natiqi. Maka bahwa sungguhnya insan itu ungkapan daripada kumpulan hayawan natik. Yusamma nau'an, dinamakan no. Jadi insan ini apa namanya? No, Ustaz. Karena insan adalah ungkapan daripada kumpulan hayawan natik. Ketika kita ucapkan insan, jadi semua hayawan natik masuk ke dalamnya. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Dari masyrik sampai ke maghrib. Kan semuanya insan. Itu namanya no, insan. Jadi sudah mabadi tasawur ada 5. Jinsun, faslun, aradun, no'on, wa khas. 3 masuk ke dalam kulli zati. Jinsun, faslun, no'on. 2 masuk ke dalam kulli aridi. Khas dan apa satu lagi? Khas dan apa? Arad, ya arad. Ini ada ini contohnya nih. Bagannya di 168 itu. Kulli, ada zati, ada aridi. Tadi dinazam wa awalan lizati imfihan daraj fansubhu. Jadi kita nisbahkan yang pertama yaitu zati, kulli. Kulli bagi zati ketika disebutkan lidzat. Zat ini zati. Kita nisbahkan kulli tersebut bagi zati jika masuk ke dalam zat. Infihan daraj. Auli aridin idza kharaj, atau bagi arid atau arad apabila keluar. Artinya idza kharaj tadi kan. Bila keluar bukan lagi makna yang ditunjuki lafaz insan, makanya aridi.
Wal kulliyatu khamsatun dunan niqas. Kulli dibagi menjadi 5, tiada kurang. Jenis, fasal, arad, no, dan khas. Nah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana jenis, fasal, arad, no, dan khas. Ini satu nazam lagi, wa awalun. Wa awalun salah satun bila syafaat. Yang pertama jenis, salah satun ada 3 bila syafaat dengan tanpa lebih. Jinsun karib, jenis karib, au ba'in atau jenis ba'in, au wasat atau jenis wasat. Jadi jenis ini dibagi lagi menjadi 3. Jenis dibagi menjadi 3. Ada namanya jenis qarib, ada namanya jenis ba'in, dan ada namanya jenis wasat. Apa jenis qarib, ba'in, wasat? Itu fotonya telah saya kirimkan. Coba lihat di grup. Yang pertama di bawah ada no dulu, al-insan. Insan kan no dia. Di atas no ada hayawan jenis. Di atas hayawan ada an-nami atau jismun nami, dia juga jenis. Di atas jismun nami ada jenis lagi, jismun. Artinya jenis ini makin ke atas makin khusus maknanya. Kenapa dinamakan qarib? Kan qarib ini dekat, tinjauannya karena dekat dengan no. Kenapa dinamakan mutawasid atau wasat? Arti wasat pertengahan karena dia berada di tengah. Kenapa dinamakan dengan ba'in? Karena tinjauannya dia paling jauh dengan no. Ya. Apa itu jenis qarib? Wa huwa ma la jinsa tahtahu wa fawqahul ajnas. Jenis qarib adalah jenis yang tiada jenis tahtahu pada bawahnya, wa fawqahul ajnas, dan pada atasnya ada beberapa jenis. Jadi di bawahnya nggak ada jenis karena sudah ketemu sama no. Di atasnya ada beberapa jenis, yaitu jenis mutawasid dan jenis ba'in. Selanjutnya mutawasid, wa huwa ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Jenis mutawasid adalah barang yang pada atasnya ada satu jenis dan pada bawahnya ada satu jenis. Di bawahnya ada jenis qarib dan di atasnya ada jenis ba'id. Contohnya an-nami. Contoh jenis qarib tadi hayawan. Jenis ba'id, wa huwa ma la jinsa fawqahu wa tahtahul ajnas. Jenis ba'id adalah barang yang tiada jenis pada atasnya barang dan pada bawahnya barang ada beberapa jenis. Jadi di atasnya nggak ada lagi jenis. Sedangkan di bawahnya ada beberapa jenis. Ada jenis mutawasid, ada jenis qarib. Ini pembahagian jenis. Jadi harus diingat ini contohnya. Bila jenis qarib bagi insan adalah hewan. Bila jenis mutawasid bagi insan an-nami atau jismun nami. Bila jenis ba'id bagi insan adalah jismun.